barid 3 farsakh. Nah, kurang lebih 1 barid ini 3 farsakh. 1 farsakh kurang lebih 4 mil. 4 mil. Maka ketika 3 farsakh berarti sekitar 12 mil kali 1,7 kilometer. Bab tentang 1 barid ini. Wa idza aqama bi baladin mutaraddidan, apabila seseorang bermukim di satu negeri yang dia itu bolak-balik ke negeri tersebut, qasara ila 20 yauman, maka dia qasar ila 20 yauman sampai 20 hari ya. Jadi kalau dia berdiam diri di satu negeri ya dalam rangka mukim, maka dia mengqasar salat hingga 20 hari. Summa yutimu, kemudian dia melaksanakan sholat dengan sempurna. Jadi 4 rakaat, tidak dikosor. Ini sudah kita bahas ya, alhamdulillah. Wa idza azama ala iqamati arba'in atama ba'daha. Dan apabila berazam untuk bermukim 4 hari ya, selama 4 hari, maka dia menyempurnakan sholatnya, tidak mengkosor. Ini sudah pun kita membahas dengan panjang lebar ya di pertemuan yang sebelumnya. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini walahul jam'u taqdiman wa ta'khiran, dan baginya boleh melaksanakan jamak taqdiman wa ta'khiran, baik jamak taqdim maupun jamak takhir. Ini kita bahas ya, jamak takdim dan jamak takhir. Bi adzanin wa iqamataini, dengan 1 kali azan, wa iqamataini, dan 2 kali iqamah. Nah, ini insya Allah kita akan bahas tentang sholatul jam'i, sholat jamak. Baik, ikhwatillahi semoga Allah muliakan. Nah, di sini tentang jamak sholat. Apa itu jamak? Apa itu menjamak sholat? Menjamak sholat adalah melaksanakan 2 sholat wajib. Melaksanakan 2 sholat wajib. Ini 2 sholat wajib. 2 sholat. Dalam 1 waktu. Di dalam salah 1 waktu. Contoh seperti melakukan sholat duhur dan sholat asar, atau menggabung pelaksanaan sholat maghrib dan sholat isya. Jadi duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini namanya menjamak. Kemudian sholat yang boleh dijamak adalah semua sholat fardu kecuali sholat subuh. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itulah sholat yang 5 waktu. Nah, dikecualikan 1 subuh yang tidak bisa dijamak. Berarti 4 sholat boleh dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya. Maka sholat subuh harus dilakukan pada waktunya. Harus dilakukan pada waktunya. Tidak boleh dijamak dengan sholat isya atau dengan sholat zuhur. Tidak boleh. Sholat subuh dia berdiri sendiri. Ya. Jadi zuhur dengan asar, pasangannya itu jodohnya. Maghrib dengan isya. Ini. Nah, tidak boleh asar dengan maghrib dijamak, tidak boleh. Ya. Jadi harus zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Nah, inilah sholat jamak. Jadi menggabung 2 sholat. Menggabung 2 sholat. Baik. Selanjutnya. Nah, jamak itu ada 2. Sebagaimana tadi dijelaskan. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Nah, jamak takdim adalah pelaksanaannya di waktu awal. Misal, sholat duhur dijamak dengan sholat asar di waktu duhur. Nah, jadi duhur dengan asar. Misalnya duhur itu jam 12:05 misalnya. Asar jam 15:15 misal. Nah, kemudian kita dalam keadaan safar boleh menjamak sholat asar, ditarik waktunya, dilaksanakan dengan sholat duhur. Jadi jam 12:05 sholat duhur. Setelah selesai, langsung sholat asar di waktu tersebut. Nah, ini namanya jamak takdim.
Kenapa? Karena melaksanakan sholat yang kedua pada waktu yang pertama. Sholat yang kedua, sholat asar, di waktu yang awal, yaitu sholat zuhur. Nah, ini namanya jamak takdim. Semoga difahami ya, insya Allah. Yang kedua, jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Yaitu adalah pelaksanaannya di waktu akhir. Jadi jamak yang pelaksanaannya di waktu yang akhir. Misal, sholat duhur dijamak dengan asar di waktu asar. Nah, duhur jam 12 lebih 5. Asar jam 15.15. Ya. Nah, kita belum sholat duhur sampai datang sholat asar. Datang datang azan asar. Kita belum sholat duhur. Akhirnya kita tarik duhur ini dilaksanakan di sholat asar. Jadi sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Nah ini sholat duhur di waktu asar namanya jamak takhir. Sholat maghrib di waktu isya, ya ini namanya jamak takhir. Begitu. Tapi kalau sholat isya di waktu maghrib, itu jamak takdim. Sholat asar di waktu duhur, jamak takdim. Tapi kalau sholat duhur di waktu asar, itu jamak takhir. Begitupun sholat maghrib di waktu isya, itu jamak takhir. Semoga difahami ya. InsyaAllah. Nah, kemudian nih. Sholat jamak berbeda dengan sholat qashar. Karena mengqashar sholat hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bepergian atau musafir. Nah, jadi orang yang sedang safar itu yang hanya dibolehkan untuk sholat qashar. Sementara yang lainnya tidak dibolehkan sholat qashar. Misalnya karena hujan atau karena apa-apa, tidak boleh sholat qashar. Jadi kaidahnya begini, kaidahnya ada begini. Setiap yang boleh qashar itu boleh jamak. Boleh jamak. Tapi tidak setiap yang dibolehkan jamak boleh qashar. Nah, jadi setiap yang boleh qashar pasti jamak. Begitu. Tapi tidak setiap yang boleh jamak itu boleh qashar. Itu nanti kita bahasnya di kemudian insya Allah. Jadi kaidahnya ini yang harus antum pahami, yang kita pahami. Setiap yang dibolehkan qashar maka boleh jamak. Tapi tidak setiap yang dibolehkan jamak itu boleh qashar. Tidak. Ya, baik. Kenapa ya? Karena qashar ini hanya dibolehkan ketika safar. Nah, sementara jamak boleh dilakukan walaupun dalam keadaan mukim. Walaupun dalam keadaan mukim. Baik. Nah, kemudian di sini sedangkan menjamak sholat bukan saja hanya bagi musafir, tetapi boleh juga dilakukan oleh orang yang sedang sakit atau karena hujan lebat atau banjir yang menyulitkan seseorang muslim untuk bolak-balik ke masjid. Dalam kondisi-kondisi ini kita diperbolehkan menjamak sholat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan salat asar. Dijamak salat zuhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya di mana? Di Madinah. Di Madinah. Berarti dalam keadaan mukim karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mukimnya di Madinah. Setelah hijrah Nabi SAW mukim di Madinah hingga beliau wafat. Itu beliau di Madinah dan tidak kembali lagi ke Mekah kecuali dalam keadaan melaksanakan haji ya, itu saat Fatu Mekah itu ya. Kemudian ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, dalam riwayat Muslim ada tambahan fi ghairi khaufin wala matarin. Bukan karena takut, bukan karena hujan. Di musafirnya enggak ada ya di sini. Ya. Jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, dalam penjelasan ini bahwa sholat jama itu boleh dilakukan ketika mukim. Boleh dilakukan ketika mukim. Jadi tidak hanya ketika safar, ketika mukim pun boleh. Dengan catatan-catatan yang harus kita pahami insya Allah di slide-slide selanjutnya. Nah selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan mayoritas ulama jumhur membolehkan menjamak sholat bagi mereka yang tidak musafir, bukan musafir.
bila ada kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, bila ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan catatan tidak menjadikannya sebagai tradisi atau kebiasaan. Nah, pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin, Syahab, juga Ishaq Al-Marwazi, dan Ibnu Munzir. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, beliau tidak ingin memberatkan umatnya sehingga beliau tidak menjelaskan alasan menjamak sholatnya apa karena sakit atau musafir. Ya, maka seseorang yang menjamak sholat karena musafir dia tidak mesti harus mengqashar sholatnya. Jadi kalau kita menjamak ya ketika kita musafir belum harus tidak harus mengqashar, itu tidak apa-apa. 4 hanya rakaat juga. Jadi tidak begini ya. Tidak harus qashar itu harus jamak, tidak. Misalnya kita sholat qashar, sholat duhur, sudah saja selesai. Tidak sholat asar, berarti sholat qashar di 2 rakaat. Sholat asarnya nanti di waktu asar, itu berarti tidak dijamak. Ya, sholat duhur tidak dijamak dengan sholat asar. Ya, begitupun ketika kita sholat 4 rakaat duhur ya, kemudian dijamak dengan 4 rakaat, yang ini 4, ini 4. Artinya berarti ya tidak harus mengqashar. Jadi tidak harus mengqashar walaupun kita jamak dan tidak harus menjamak walaupun kita dalam keadaan qashar. Saya ulangi ya, bahwa ketika kita melaksanakan qashar salat berarti kita dalam keadaan musafir ya. Ketika kita melaksanakan qashar tidak harus dijamak. Misalnya duhur 2 rakaat sudah saja, tidak harus sama asar, tidak mesti begitu. Ya. Nanti sholat asar datang waktu sholat lagi di waktu asar itu 2 rakaat tapi yaitu diqashar. Jadi walaupun diqashar tidak harus selalu dijamak. Demikian. Nah, walaupun juga dijamak tidak harus diqashar. Walaupun dijamak tidak harus diqashar. Misalkan tadi sholat duhur 4 rakaat. Kemudian ditarik sholat asarnya jadi sholat duhur atau kebalikannya. Misalnya sholat duhur di waktu asar. Misalkan jam 16. Tapi tidak diqashar 4 rakaat karena kita tidak sedang bepergian. Jadi qashar ini hanya dilakukan ketika kita bepergian. Sementara dalam keadaan mungkin kita tidak boleh qashar. Kemudian bisa difahami ya. Nah, maka seorang yang menjamak sholat karena musafir tidak mesti harus mengqashar sholatnya. Begitu juga sebaliknya. Karena boleh saja ia mengqashar sholatnya dengan tidak menjamaknya. Seperti melakukan sholat duhur 2 rakaat pada waktu duhur. Dan sholat asar 2 rakaat pada waktu asar. Berarti dia hanya qashar, tidak menjamak. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Selanjutnya. Sebab-sebab menjamak sholat. Ya. Sebab-sebab menjamak sholat. Apa saja sebab-sebab kita menjamak sholat? Pertama, al-jam'u bi Arafah wa Muzdalifah. Menjamak, ya bolehnya menjamak sebabnya karena kita ada di Arafah. Arafah, padang Arafah, yaitu ketika haji ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf. Nah, ketika kita wukuf di Arafah, maka disunahkan untuk menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur. Jadi sholat zuhur dan sholat asar ini di waktu zuhur. Berarti jamaknya apa? Jamak takdim. Jamaknya jamak takdim. Ini kalau di Arafah. Nanti kita bahas dalam bab haji ya. Wukuf di Arafah itu bagaimana, seperti apa, sunah-sunahnya apa, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, dan sebagainya kita akan bahas. Wa Muzdalifah. Demikian pula sunah menjamak ketika di Muzdalifah. Nah, setelah wukuf di Arafah sampai maghrib ya, sampai matahari tenggelam, kita pergi ke Muzdalifah ya untuk mabit di sini. Muzdalifah nginap di sini. Nah, kemudian kita laksanakan sholat maghrib dengan sholat isya di waktu isya. Berarti jamak apa ini? Jamak takhir. Ya, karena sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya ini berarti jamak takhir. Nah, jadi di Arafah jamak takdim, di Muzdalifah jamak takhir.
Yusannu jam'u sholatai zuhri wal asr. Ini di dalam kitab di dalam artikel Ad-Durar ya, Ad-Durarus Saniyah atau dorar.net. Ini oleh Haslan bin Ali Al-Hatlan ya, seorang qadhi di Dammam, Saudi Arabia. Musyrifnya ya. Kemudian dan kawan-kawan. Nah, disusun bagian yang bab tentang menjamak sholat ini. Sebab-sebabnya. Di antaranya adalah ketika kita di Arafah dan ketika kita di Muzdalifah, maka kita laksanakan di jamak. Jamak Arafah, jamak takdim, di Muzdalifah jamak takhir. Yusanu jamu sholatai zuhri wal asri bi Arafah jamak takdim. Nah ini. Disunahkan untuk menjamak dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar di Arafah dengan jamak takdim. Nah, jamak takdim. Jadi sholat duhur dan sholat asar disatukan. Sholat asar ditarik ke sholat duhur. Itu namanya jamak takdim. Itu di mana? Di Arafah ketika wukuf. Wa jamu sholatil maghribi wal isya'i bil Muzdalifah jam'a ta'khir. Dan menjamak dua sholat, yaitu sholat maghrib dan sholat isya di Muzdalifah dengan jamak takhir. Yaitu sholat maghribnya ditarik ke sholat isya, ke waktu isya, itu namanya jamak takhir. Dalilnya adalah dari sunnah, dari Jabir radhiyallahu anhu dalam tentang sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa azana, kemudian azan, muadzin. Summa aqama, kemudian qomat. Fasalla zuhra, maka Nabi sallallahu sholat zuhur. Summa aqama fasalla al-asr, kemudian qomat lagi, kemudian Nabi sallallahu sholat asar. Walam yusalli bainahuma syai'an, dan Nabi tidak melaksanakan sholat di antara keduanya. Di antara sholat zuhur dan sholat asar tidak ada sholat sunnah, tidak ada langsung zuhur dan asar ya itu. Hatta ata al-Muzdalifah, sampai beliau mendatangi Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini. Kemudian Nabi SAW sholat maghrib dan sholat isya dengan satu kali azan dan dua kali qomat. Ya, satu kali azan, dua kali qomat. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan Nabi tidak bertasbih, tidak berzikir ya setelah sholat. Bainahuma, di antara keduanya. Jadi setelah sholat maghrib tidak dulu takbir, tidak dulu tasbih, langsung sholat isya tanpa ada tasbih, tanpa ada zikir, gitu ya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim ya. Jadi ikhwan yang semoga Allah muliakan, sebab boleh menjamak sholat adalah yang pertama ketika ada di Arafah dan ada di Muzdalifah. Di Arafah itu jamak takdim, di Muzdalifah jamak takhir ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang kedua, yang dibolehkan menjamak adalah ketika safar. Al-jam'u fi safar. Bismillah. Jadi bolehnya menjamak adalah ketika ada di dalam keadaan safar. Ada perjalanan. Ini sudah kita bahas ya bagaimana pengertian safar dan lain sebagainya. Yajuzul jam'u fis safari taqdiman wa ta'khiran. Boleh menjamak salat ketika safar, baik itu takdim maupun takhir. Nah, jadi ketika kita safar boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Boleh menjamak di awal waktu, boleh di akhir waktu. Wa huwal masyhur min madhhabil Malikiyah. Yang demikian adalah yang yang masyhur di kalangan pendapatnya Malikiyah. Ya, pendapatnya pengikut al-Imam Malik. Wa madhhabu Syafi'iyah, wa madhhabi Syafi'iyah, dan demikian pula pendapat Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama pengikut al-Imam Asy-Syafi'i. Wal Hanabilah, demikian pula ulama-ulama pengikut al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa bihi qala jumhurul ulama'i minas salafi wal khalaf, demikian pula disampaikan, dikatakan oleh jumhur ulama, baik di kalangan terdahulu salaf maupun di kalangan belakangan ya saat ini atau kesini. Hadisnya adalah an Mu'adz radhiyallahu anhu. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Nabi SAW, maksudnya safar, di ghazwati Tabuk pada saat perang Tabuk. Fakana yusalli zuhra wal asr jami'an. Beliau melaksanakan sholat duhur dan sholat asar seluruhnya, maksudnya di jamak. Wal maghrib wal isya jami'an, dan maghrib serta isya jami'an, di jamak juga. Nah ini dalilnya ketika safar boleh menjamak dua sholat, baik sholat jamak takdim maupun jamak takhir. Itu.
Kemudian al-far'u tsani ya apa nama tuh subpoinnya al-afdalu fi waqtil jam'i lil musafirnya. Apa kira-kira waktu yang paling afdol ketika menjamak bagi orang musafir? Jadi ketika kita safar, nah ini bagi orang musafir mana yang lebih utama? Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Mana yang didahulukan? Takdim atau takhir? Mana yang utama? Takdim atau takhir? Maka al-afdalu huwa an yaf'al al-musafirul al-faqbih. Yang paling afdol adalah seorang musafir itu melakukan yang paling mudah baginya, yang paling nyaman baginya. Ya. Min taqdimin atau takhirin, baik itu berupa jamak takdim maupun jamak takhir, mana yang kira-kira lebih mudah bagi mereka, bagi orang yang musafir, silahkan baik takdim maupun takhir. Wa hadza madhhabu Syafi'iyah, ini adalah pendapatnya Syafi'iyah, wal Hanabilah, demikian pula Hanabilah, wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Baz, dan juga Syekh bin Baz, Abdullah bin Baz, wa Ibnu Utsaimin, dan Syekh Al-Utsaimin. Itu ya. Jadi mana yang paling mudah bagi musafir untuk melaksanakan sholat jamak, silahkan. Mau jamak takdim, mau jamak takhir, dipersilahkan. Contoh misal gini Pak, Bu, ya. Kalau misalnya kita di kereta masuk kereta jam 1 siang. Jam 1 siang. Nah, maka sebelum kita masuk kereta, kita sholat dulu jamak. Yaitu sholat jamak apa? Jamak takdim. Itu lebih mudah. Ya, sholat duhur dengan sholat asar di waktu duhur. Jadi ketika kita nanti di kereta tidak perlu sholat asar lagi. Itu namanya sholat jamak takdim. Itu yang lebih mudah. Nah, maka kita pilih jamak takdim. Tapi kalau misalnya kita masuk kereta, ini jam 11. Kemudian sampai ke rumah, itu jam 4.16 misal gitu ya, 3 jam. Berapa jam berarti? 5 jam. 5 jam kita di kereta. Nah, kira-kira jamak takdim atau jamak takhir? Maka yang paling afdol di sini jamak takhir. Kenapa? Karena ketika sholat di kereta ini muskilah. Susah ya. Kita tidak bisa melaksanakan sholat yang terbaik. Karena kita pasti dalam keadaan duduk. Ya. Kemudian kiblatnya pun tidak betul. Nah, ketika kita sampai ini masih banyak waktunya. Masih jam 4 baru azan asar mungkin bisa jadi kan begitu. Maka kita laksanakan sholat duhur di waktu asar, yaitu ketika sampai kereta di stasiun tujuan. Maka kita sholat asar di waktu sholat duhur di waktu asar di jamak. Maka inilah yang lebih afdol. Maka yang lebih afdol mana yang lebih mudah ya bagi para musafir tersebut. Ya, ini yang disampaikan oleh jumhur ulama, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Dalilnya adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian untuk kemudahan. Allah menghendaki kemudahan. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian itu kesulitan. Jadi Allah mah ingin kita mudah, Masya Allah ya. Inilah Allah Ghafurur Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan, menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Maka yang paling afdal tadi dalam sholat jamak, silahkan yang lebih nyaman bagi kita, itulah yang kita lakukan. Yang kedua berupa sunnah Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu apa? Mudah. Maka kita ambil yang mudah, yang kira-kira nyaman buat kita, masyaallah. Yang ketiga, anal jama' innama syuri'at rifqan bil mukallaf. Sesungguhnya jama' itu ya, salat jama' mengumpulkan dua salat itu sesungguhnya disyariatkan itu dalam keadaan rifqan, kelembutan, ya, karena kasih sayang bil mukallaf kepada orang yang
mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Ini sebagai kasih sayang, sebagai kelembutan, sebagai kebaikan bagi mukallaf. Itulah syariat jamak. Famaka arfaqa fahuwa afdal. Maka mana saja itu yang lebih mudah, yang lebih nyaman untuk dilakukan, fahuwa afdal, itulah yang lebih afdal. Itu yang lebih afdal. Itu yang ketiga alasannya. Yang keempat, anal jam'a min rukhasis safar, bahwasanya menjama itu adalah di antara rukhsah safar. Jadi ketika safar ada rukhsah, ada keringanan. Salah satu keringanan adalah jama', mengumpulkan 2 sholat. Falam yukhtass bihalatin kasairi rukhasihi, maka tidak dikhususkan dengan salah satu kondisi, ya, misalnya kondisi yang paling abdul itu mana? Apakah yang takdim atau takhir? Itu tidak dikhususkan. Mana? Silahkan saja. Maka yang demikian dipilih yang lebih mudah dan lebih nyaman untuk kita lakukan. Itu ikhafillah yang semoga Allah muliakan, ya. Jadi yang paling afdal adalah yang mudah untuk kita lakukan. Ketiga, jamak bagi orang yang istihadah, mustahadah, orang yang mustahadah. Jadi keluar darah terus, tapi bukan itu ya. Bukan darah haid, tapi darah istihadah. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ada darah rusak, ada darah haid, ada darah nifas dan lain sebagainya, sudah kita bahas. Nah, salah satunya mustahadah. Mustahadah ini wanita keluar darah tapi bukan haid. Ya juzulil mustahadati an tajma' bainas salataini. Boleh bagi orang yang istihadah, yang keluar darah terus-menerus untuk menjama 2 salat. Nassu ala hadza fuqaha'ul Hanabilah. Yang berpendapat seperti ini adalah para fuqaha, para ahli fikih pendapat mazhab Hanabilah, Hambali. Ya, jadi ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama mazhab Hambali, mereka mengatakan boleh orang yang wanita ya, wanita yang sedang istihadah boleh menjama 2 salat. Waqtarahu Ibnu Taimiyah, dan dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Syaukani, dan juga Al-Imam Syaukani, wa Ibnu Baz, dan Syekh bin Baz, wa Ibnu Utsaimin, dan Syekh Utsaimin. Ini pendapat mereka. Boleh orang yang istihadah, wanita yang keluar darah menjama 2 salat. Apa dalilnya? An Hamnah binti Jahsyin radhiyallahu anha, dari Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha, annaha staftatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Hamnah ini meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istihadah, tentang darah istihadah. Faqala laha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in qawiti ala an tuakhiri dhuhra wa tuajjilil asra fatagtasalina wa tajma'ina baina salataini faf'ali. Apabila engkau kuat untuk mengakhirkan sholat duhur, kemudian menyegerakan sholat asar, artinya sholat duhur di waktu asar. Fatagtasilin, dan engkau mandi. Wa tajma'in, dan engkau menjama 2 sholat itu. Faf'ali, maka lakukanlah seperti itu. Jadi kalau misalnya memungkinkan, kita menjama tapi dalam keadaan mandi begitu ya, bebersih. Itu pendapat yang tadi disampaikan ya, yaitu mazhab Hanbali, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaukani, bin Baz, dan Syekh Utsaimin ya. Akan tetapi boleh juga orang yang istihadah ini tidak perlu mandi ya, hanya setiap kali sholat dia wudhu ya, dia wudhu, dan tidak perlu dijama'. Ini pendapat yang selain mazhab yang tadi disampaikan ya, maka tidak perlu dijama' ya, jadi hanya sholat di waktu tersebut saja, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar ya, dan ketika sholat maka dia membersihkan darahnya ya, demikian. Allah alam. Ini pendapat para ulama ya, akan tetapi ini yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Syaukani dan yang lainnya, boleh orang yang istihadah menjama 2 sholat ya. Allah alam. Kemudian selanjutnya jama untuk atau jama ketika hujan. Jadi menjama sholat ketika hujan ini dibolehkan. Yajuzul jamu baina sholataini limatarin. Boleh melaksanakan jama' di antara 2 sholat karena ada hujan. Wa hadza madzhabul jumhur. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama.
al-Malikiyah, wa Syafi'iyah, wal Hanabilah. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Wa bihi qala al-fuqaha us-sab'ah, dan ini yang dikatakan oleh para fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fikih. Itu 7 ahli fikih di Madinah. Wa hukiya il-ijma'u ala dzalik, dan dihikayatkan, ya, dikisahkan, diceritakan bahwasanya ini adalah ijma, kesepakatan para ulama boleh melaksanakan jamak untuk dalam keadaan hujan. Ani Ibnu Abbas, ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjama sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya di Madinah, min ghairi khaufin wala matorin, bukan karena rasa takut, bukan karena hujan. Faqila li Ibnu Abbas, maka ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ma arada ila dzalik, apa yang beliau inginkan, apa yang Nabi maksudkan melakukan jamak itu. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, arada an la yuharija ummatahu, beliau menghendaki, beliau menginginkan untuk tidak menyulitkan umatnya. Ya. Jadi untuk memudahkan umatnya. Nah, di sini ada kalimat wala matorin. Beliau menjamak bukan karena takut, bukan karena hujan. Artinya berarti biasanya kalau karena hujan selalu melaksanakan jamak, begitu ya. Nabi SAW melaksanakan jamak. Ini mah tidak ada takut, tidak ada hujan, maka beliau menjamak. Nah, maka ketika ada kalimat wala matorin, tidak juga hujan, berarti kalau hujan biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan menjamak sholat. Ya. Ini wajhud dalalah. Segi pendalilannya apa? Alasan pendalilannya apa? Anna ta'bir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, min ghairi khaufin wala matarin, ya. Ini ungkapannya beliau bahwasanya bukan karena takut, bukan karena hujan. Yushairu annal jam'a lil matari kana ma'rufan fi ahdi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan kabar bahwasanya menjamak karena hujan itu ma'ruf, itu sudah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana tadi disampaikan. Jadi boleh menjamak sholat ketika hujan. Ini menurut jumhur ulama. Tinggal masalahnya bagaimana ketentuannya. Ada beberapa dawabit, ada beberapa patokan-patokan dalam menjamak sholat karena hujan. Pertama, hujannya besar, ya. Sampai kata Syekh Utsaimin, ketika seseorang masuk masjid, ya, kemudian kalau misalnya misalkan dia ketika hujan besar gitu ya, dia keluar sesaat, kemudian dia balik lagi, dia tidak pakai apa-apa penghalang, tidak pakai payung, kemudian basah sampai bisa di perut, apa ya bahasa Indonesia itu, bisa peras, dibilas ya, sampai bisa dibilas karena basah kuyup. Nah, berarti hujannya besar atau lebat. Itu satu. Jadi kalau hujannya kecil, ya tidak dijamak, tidak menjamak. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehnya menjamak adalah ahlul masjid. Artinya orang yang ada di masjid. Orang yang ada di masjid. Jadi kalau orang yang ada di rumah, hujan besar, saya mau menjamak duhur dengan asar, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Ya karena orang yang ahlul masjid, yang ada di masjid, gitu. Yang sedang berjamaah bersama imam itu pun, bukan lagi bersendirian, ya. Jadi berjamaah dengan imam. Yang ketiga ini ya, bersama imam. Nah, ini bersama imam rawatib. Imam rawatib itu adalah imam yang sudah biasa mengimami di masjid tersebut. Jadi bukan imam misalnya begini. Intinya bersama imam, imam. Misal setelah sholat duhur, kemudian hujan ngagebret. Apa hujan ngagebret? Hujan lebat. Wah, hujan lebat, sangat lebat. Setelah sholat duhur selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian imam itu bangkit lagi, kemudian menyuruh muadzin untuk qomat, akim, qomat lagi. Sholat apa? Sholat asar. Nah, ini boleh.
bersama imam. Tapi kalau imamnya tidak sholat jamaah, kita tidak boleh sendirian sholat menjamak duhur dengan asar, tidak boleh. Jadi hanya ketika bersama imam. Begitu. Karena faidahnya adalah bahwa ketika kita hujan bersama imam ya, dikhawatirkan ketika pulang ke rumah nanti asar masih hujan lebat. Maka lebih baik dijamak tapi berjamaah dengan jamaah lain dengan imam daripada nanti hujan ketika hujan tidak ke masjid. Sholat di rumah. Inilah pentingnya sholat berjamaah ya, khususnya bagi siapa? Bagi laki-laki ya ini. Bagi siapa? Laki-laki. Jadi intinya khafillah semoga Allah muliakan. Yang ketiga, sholat jamaahnya bersama imam. Tidak boleh sendirian. Yang keempat, itu jamaahnya jamaah takdim. Jamaah takdim. Jadi awal waktu. Tadi zuhur dengan asar. Ketika sholat zuhur hujan besar, maka sekalian sholat asar di waktu zuhur. Itu jamaah takdim. Maghrib dengan isya. Ketika sholat maghrib hujan lebat, maka langsung sholat isya. Itu jamaah takdim. Tapi ini ya, 4 patokan, 4 ketentuan ketika kita menjamak karena hujan. Pertama, hujannya besar atau lebat. Kedua, ahlul masjid. Jadi kalau ahlul bait tidak. Orang yang ada di rumah tidak. Laki-laki yang ada di rumah saat hujan tidak boleh menjamak. Perempuan tidak boleh menjamak ketika di rumah. Kemudian yang ketiga, bersama imam. Bersama Pak imam. Yang keempat, jamaknya jamak takdim. Ya, jamaknya jamak takdim. Ya, jadi bukan jamak takhir. Ya, baik. Semoga bisa dipahami ya. Ini jamak karena hujan. Ini sudah ya tadi. Jadi sholat yang dijamak karena udzur hujan. Ini memang ada pendapat yang hanya membolehkan menjamak 2 sholat itu maghrib dengan isya saja. Tanpa zuhur dengan asar. Tapi jumhur ulama intinya adalah sholat jamaah itu boleh zuhur dengan asar maupun maghrib dengan isya. Ya, ini pendapat kebanyakan ulama. Ya. Nah, kemudian selanjutnya al-jam'u fil marad. Salat jama karena sakit. Zahabal Hanafiyatu wa Syafi'iyatu ila adami jawazil jam'i bi udhril maradi. Pengikut ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah wa Syafi'iyah, Imam Syafi'iyah berpendapat tidak boleh menjamak karena sakit. Jadi Hanafiyah, Syafi'iyah tidak boleh menjamak karena sakit. La taqdiman wala ta'khiran. Tidak boleh bertakdim, juga boleh tidak boleh takhir. Tidak boleh mengakhirkan, diakhirkan di akhir waktu. Wajah Syafi'iyah dal maridi al-jam' aswad. Ya, al-imam pendapat Syafi'iyah membolehkan bagi yang marid, ada yang sakit, untuk menjamak jamanya bi ta'khiril ula li akhiril waqti wa taqdim tsaniya li awalil waqt. Yaitu dengan mengakhirkan yang awal ya ke akhir waktu dan mendahulukan yang sholat yang kedua di awal waktu. Contoh begini Pak, duhur jam 12.05, asar jam 15 lebih 15. Nah, sholat duhurnya nanti di waktu asar Pak, begitu adzan berkumandang Allahu Akbar jam 15 lebih 15. Maka di sini maksudnya boleh jamak takhir, begitu maksudnya. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Wa ajazal Malikiyah wal Hanabilah. Malikiyah, pendapatnya Malikiyah, pendapatnya Hanabilah itu membolehkan sholat jamak bagi orang yang sakit. Wa katsirun minasy-Syafi'iyah, dan kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Al-Khattabi wal Qadhi Husain dan juga Ar-Ruyani bahwasanya al-jam'u bisababil marid. Al-jam'u bisababil marad. Jadi kebanyakan ulama membolehkan menjamak karena sebab sakit. Wa qala al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, ini muhakkiknya mazhab Syafi'iyah ya. Jadi yang paling dilihat pendapatnya dalam mazhab Syafi'iyah itu Al-Imam An-Nawawi. Bismillah. Wa hadzal wajhu qawiyyun jiddan. Nah, pendapat ini begitu kuat. Wa yustadal lalu bi hadis Ibnu Abbas. Itu didalilkan mereka berdalil ya dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata
Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dzuri wal asr. Nabi SAW menjama 2 salat, yaitu salat duhur dan salat asar, maghrib dan isya di Madinah. Fi ghairi khaufin, bukan karena rasa takut, bukan karena hujan. Ini yang tadi ya. Nah, maka yang dipilih oleh Syekh atau di dalam Ad-Durar As-Saniyah ini, bahwa yang dipilih ada jawazul jam'i bisababil marad. Bolehnya menjama karena sakit. Fala haraja 'alal marid. Tidak ada dosa, tidak apa-apa bagi orang yang sedang sakit. Idza balagha bihil maradu masyaqqatan ghairu mu'tadatin. Apabila sakitnya itu sampai kepada derajat yang menyulitkan, susah untuk pergi ke WC, susah untuk untuk melaksanakan sholat tepat waktu, susah, sulit begitu ya, karena susah bergerak misalnya begitu. Ghairu mu'tada, yang di luar adat atau di luar kebiasaan, susahnya betul-betul susah. Boleh anya jemaah baina sholat ini, boleh menjama 2 sholat. Az-zuhra ma'al asri, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Wal maghrib ma'al isya, maghrib dengan isya. Khosatan idza syaqqa alaihi aidan at-tatahhuru lis-salati. Khususnya apabila sulit baginya untuk berwudu atau tatahur, bersuci untuk melaksanakan sholat. Bisababi mabtalahu Allah azza wa jalla min maradin wa alamin. Disebabkan Allah mengujinya ya dengan sakit dan rasa pedih. Ya maksudnya ya rasa sakit gitu ya. Penyakit dan rasa sakit. Wa dalilu ala dzalika qaulullahi azza wa jalla, dan dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalilnya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kalian itu sulit, susah. Ya. Walihada tafaqal fuqaha 'ala al-qa'idatil mustaqirrati, karena itulah para fuqaha, para ahli fikih bersepakat tentang kaidah yang telah ditetapkan. Apa itu? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan itu melahirkan kemudahan. Karena ada kesulitan, maka akhirnya dimudahkan sholat, dimudahkan syariat. Ya, karena ada kesulitan. Demikian ya. Walamma sabatal jam'u li raf'il haraji fil matari was safar. Dan ketika ditetapkan jamak, ya bolehnya sholat jamak untuk mengangkat kesulitan itu ya, untuk menghilangkan kesulitan fil matari was safar, baik itu ketika dalam keadaan hujan maupun dalam keadaan safar, karena jawazuhu halal maradi aula wa ahra, bahwa dibolehkan kata ini ya, apa nama itu di dalam Ad-Durar As-Saniyah ini, maka dibolehkan ketika sakit itu lebih utama dan lebih dipilih, lebih berhak gitu ya. Jadi kalau kita boleh sholat jamak ketika safar atau dalam keadaan hujan, lihat kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan bugar begitu ya. Tapi ini boleh jamak, apalagi dalam keadaan sakit. Sakit lebih parah daripada sedang safar, sedang atau dalam keadaan hujan, lebih parah susahnya. Nah, maka menurut ulama ya yang dipilih oleh tadi ya Hanabilah, Malikiyah, intinya adalah boleh melaksanakan jamak bagi orang yang sedang sakit ya. Baik, yang semoga Allah muliakan, itu sebab-sebab jamak ya. Tata cara apa aja? Jamak. Nah, sekarang syarat-syarat menjamak. Nah, syarat-syarat apa? Menjamak. Saya percepat saja ya, mohon maaf. Baik, yang pertama, ma yusyaratu lil jami fi waqtil ula ya. Disyaratkan menjamak itu di waktu yang awal. Yustaratu an yabda bi ula min as-sholati ay an yabda bi dhuhri idza jama'aha mal asr. Jadi maksudnya begini Pak Bu ya. Salat jamak itu diawali oleh salat yang awal. Nah, kemudian baru salat yang akhir. Maksudnya bagaimana ini? Begini Pak, zuhur contohnya. Contohnya, zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Ketika jamak takdim. Nah, jamak takdim. Apa jamak takdim? Jamak takdim sholat asar di waktu zuhur. Maka yang kita lakukan sholat zuhur dulu. Kemudian sholat asar. Begitu.
Nah, bagaimana jamak takhir? Jamak takhir itu yang di akhir waktu, zuhur di waktu asar. Mana dulu? Zuhur dulu, kemudian asar sama. Jadi intinya zuhur dulu, kemudian asar. Awal dulu mana? Maghrib dengan isya. Mana dulu? Maghrib dulu, baru isya. Begitu. Walaupun jamak takhir. Jadi didahulukan yang awal waktu. Ini adalah dalilnya sebagaimana Nabi SAW sampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Maka segi pendalilannya bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk salat sebagaimana beliau salat. Dan beliau menjama dua salat ya. Dan beliau memulai salat yang awal, duhur dengan asar, duhur dulu, kemudian asar. Walaupun di waktu asar. Maghrib dengan isya, maghrib dulu, kemudian isya, walaupun di waktu isya pelaksanaannya. Demikian. Yang kedua dalilnya bahwa waktu sholat yang awal itu, ya, dan yang kedua itu mengikuti waktu awal. Jadi misalnya duhur dulu kan, kemudian asar. Ini asar mengikuti duhur, artinya yang namanya pengikut ya pasti tidak akan mendahului yang diikuti. Wattabi'u la yataqaddamu ala matbu'ihi. Yang namanya pengikut itu tidak mendahului orang yang diikuti. Bukan juga namanya pengikut kalau dia diikuti. Itu mah jadi yang diikuti ya. Kalau mengikuti pasti dia ada di belakang ya. Mengikuti itu pasti ada di belakang ya. Ketika asar ini mengikuti sholat duhur. Jadi datang setelah duhur, maka yang awal mula adalah sholat duhur dulu baru sholat asar. Begitu. Ketiga dalilnya adalah bahwa syariat datang dengan tertib, dengan teratur waktunya itu dalam pelaksanaan sholat. Ya, fawajaba an takuna kullu sholatin fil mahallil ladzi rattabaha syari'u fihi. Maka wajib untuk menjadikan setiap sholat itu sebagaimana yang telah ditetapkan, yang telah diatur oleh syariat ya, urutannya. Jadi kalau misalnya duhur dan asar ya duhur dulu baru asar. Maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya. Itu yang pertama. Jadi syarat yang menjamak nomor satu adalah yang diawali dilaksanakan awalnya adalah sholat yang awal mula, yaitu yang keduanya baru yang mengikutinya ya, sholat yang terakhir itu. Yang kedua ada niatul jam'i, ada niat untuk menjamak, ada niat. Maksudnya ketika kita sholat duhur, sebelum kita sholat duhur kita sudah ada niat akan menjamak dengan sholat asar. Itu maksudnya mah. Ya. Baik, an-niyatu laisat syartan. Akan tetapi ini niat itu bukanlah syarat dalam membolehkan jamak. Bal yujzi'ul jam'u walau lam yanwihi, bahkan boleh atau sah ya menjamak walaupun dia tidak meniatkannya. Fi sholatil ula, ketika sholat yang awal mula. Madama sababu baqiyan, selama sebabnya itu ada. Wa huwa mazhabul Hanafiyah, ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah, wa qaulun lil Malikiyah, satu pendapat bagi para Imam Malik ya, wa bihi qala ta'ifatun minasy-Syafi'iyah, ini sebagian kelompok dari Syafi'iyah, wa qaulun lil Hanabilah, dan satu pendapat dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ikhtarahu Ibnu Taimiyah wa dhahaba ilaihi Ibnu Hajar wa Ibnu Bas wa Ibnu Saimin. Dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bin Bas, dan Syekh Utsaimin ya. Jadi akhwat semoga Allah muliakan, di sini yang terbaik memang ada niat dulu. Maksudnya ada niat itu begini, Pak. Ketika kita sholat maghrib ya, kemudian kita akan niat ada menjama dengan sholat isya. Jadi niat itu bukan berarti mengucapkan dengan ucapan, bukan berarti begitu ya. Tapi dalam hati akan menjama antara maghrib dengan isya. Itu maksudnya niat di situ, di sini ya. Baik. Tapi katanya ini bukan syarat. Kenapa? Karena karena apa? Ketika hujan, misalnya begini, sholat duhur belum hujan. Nah, kemudian dia sholat duhur, Allahu Akbar, imam sholat duhur. Ketika rakaat ketiga, hujan besar. Kemudian rakaat keempat dan selesai salam, hujan masih besar. Maka boleh imam berdiri kemudian melaksanakan jamak. Dan ini tidak ada niat di awalnya, ya, tidak ada niat di awalnya. Selama masih ada kesempatan untuk menjamak, maka dibolehkan untuk menjamak. Ini yang dimaksud ya. Akan tetapi yang paling afdol adalah ada niat jamak, ya. Tapi boleh bagi kita ya, walaupun kita awalnya tidak niat. Misalnya begini, kita safar Bu, Mbak, ya, kita safar.
sholat dulu zuhur. Kemudian kita tidak niat untuk menjama sholat asar. Ketika baru rakaat kedua, ingat bahwasanya harus menjama begitu. Kenapa? Karena misalnya kalau tidak dijama nanti sholatnya susah. Perjalanan jauh dan lain sebagainya. Nah, maka dia boleh menjama dengan asar. Walaupun ketika sholat duhur, dia tidak ada niat menjama dengan sholat asar. Ini yang dimaksud ya Pak ya. Jadi boleh untuk melaksanakan sholat jama walaupun di awal sholat itu tidak ada niat untuk menjama. Ya, Allah alam. Demikian. Kemudian al-mualah. Mualah itu berkesinambungan. Tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Maksudnya begini ya, saya langsung saja di sini jelaskan. Misalnya sholat duhur. Setelah selesai salam, sholat duhur, langsung sholat asar. Ini namanya mualah. Ini namanya apa? Mualah. Langsung, terus menerus. Tidak ada jeda. Jadi tidak begini. Sholat duhur selesai, kemudian salam, kemudian ngobrol dulu, makan dulu misalnya, atau apa dulu ya, diam, apa nama tuh, ya makan, ngobrol, kemudian sholat asar. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mualah harus berkesinambungan. Ya. Apalagi pulang dulu ke rumah, tidur dulu. Pas tidur, oh iya saya mau harus menjama. Nah, tidak boleh itu. Karena sudah terputus waktu yang lama ya. Maka tidak boleh menjama. Itu yang dimaksudnya, saya tidak baca karena terlalu panjang ya dan waktu tidak cukup. Taib yang keempat, wujudul udhri al-mubih inda iftitahi salat. Adanya udzur yang membolehkan ketika permulaan melaksanakan sholat. Ya maksudnya tadi, niat itu hampir sama ini ya. Jadi tapi ini boleh walaupun tidak ada udzur yang membolehkan di awal mula pelaksanaan sholat, tidak ada udzur maka tidak apa-apa. Contohnya tadi sholat duhur belum hujan, itu kan belum ada udzur, baru setelah 3 rakaat ya hujan besar. Nah ketika di awal sholat itu tidak ada udzur itu, ada ketika di rakaat ketiga. Nah, maka ini pun diperbolehkan. Ini pendapat yang tadi kita sampaikan ini ya, yang keempat ya. Itu ikhwatillahi semoga Allah muliakan ya, yang bisa dibahas. Ini satu met tentang hukum menjama sholat Jumat dengan sholat asar. Ini sudah pernah kita bahasnya, jadi saya tidak akan membahas kembali ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ikhwatillahi semoga bisa difahami ya. Dan jika kalau tidak difahami mungkin bisa ditanyakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, saya kembalikan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya ya. Falyatafadhal masykura. Nah, alhamdulillah jazakallahu khair atas ilmu yang disampaikan Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dan faidah. Dan sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada ikhwan wa akhwat fillah untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat agar langsung dapat disampaikan kepada Al-Ustaz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya tentang 2 hal tentang sholat. Yang pertama, apakah boleh sholat tahajud dan witir secara berjamaah? Dan yang kedua, diperkenankankah untuk menunda sholat di awal waktu karena sedang menuntut ilmu jadwal kuliah? Namun apabila yang dipelajari adalah ilmu yang berisi syubhat dan bertentangan dengan akidah, apakah boleh Ana lebih memprioritaskan sholat di awal waktu? Apakah Ana sudah tidak amanah sebagai mahasiswa karena tidak mengikuti pelajaran secara penuh demi sholat di awal waktu? Fadhal Ustaz. Oke, yang pertama tentang apa ya tadi teh? Astagfirullahaladzim. Sholat tahajud dan witir berjamaah. Sholat tahajud atau sholat witir berjamaah ya. Intinya sebenarnya sholat itu boleh berjamaah ya. Nah, tapi yang paling utama sholat berjamaah itu adalah sholat wajib. Kemudian selanjutnya sholat yang memang disyariatkan untuk berjamaah. Seperti apa? Sholat jenazah, sholat kusuf, sholat khusuf, sholat id, yaitu diutamakan berjamaah. Nah, adapun tahajud atau qiyamul lail, maka yang lebih utama adalah sendiri-sendiri. Karena Nabi SAW beliau melaksanakan sendiri-sendiri karena memang ini berat. Ini berat ya. Kalau misalnya kita minta orang lain untuk menemani kita atau kita berjemaah, dikhawatirkan adalah memberatkan
orang tersebut. Jadi yang utama adalah sendiri-sendiri. Adapun kalau misalnya berjamaah maka diperbolehkan. Karena Nabi pernah sholat malam ya berjamaah dengan para sahabat. Contohnya dengan Hudzaifah al-Yamani ya sampai membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran. Ya, kemudian surah An-Nisa saking panjangnya yang beliau baca suratnya itu berjamaah. Kemudian juga dengan Ibnu Abbas, salat malam itu berjamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya berarti hukumnya boleh. Tapi kalau dibuat acara khusus gitu ya, dibikin acara-acara misalnya tahajud bareng dan lain sebagainya, ini dikhawatirkan akan adanya sesuatu yang akan menyulitkan orang lain ya. Bahwasanya agama ini adalah mudah ya. Kemudian yang keduanya bahwasanya dikhawatirkan ketika kita membuat sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, maka akhirnya kita dicap sebagai orang yang ahli seperti itu gitu ya. Padahal Nabi SAW tidak mencontohkan mengumpulkan sahabat sengaja untuk sholat tahajud ya. Maka yang harus kita ikuti adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi intinya kalau ditanyakan apakah boleh hukumnya, boleh silahkan. Bahkan Nabi SAW ya tadi berjamaah dengan beberapa sahabat ya. Kemudian juga khususnya di bulan Ramadan ditekankan untuk berjamaah ya sampai beberapa hari ya dengan sahabat Nabi SAW berjamaah. Tapi setelah itu beliau sendiri. Kenapa? Karena dikhawatirkan bahwasanya sholat itu adalah wajib kalau Nabi SAW selalu mengumpulkan mereka. Inilah lemah lembutan sangat perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah alam. Kemudian yang kedua tentang kuliahnya bab tentang subhat, bab tentang yang lain ya. Kemudian sholat. Kalau misalnya kita bisa izin, kita izin Pak, izin saya sholat dulu atau ke belakang kan pasti ya tidak akan mungkin Pak saya ke belakang dulu misalkan ya intinya ke belakang itu kan maksudnya adalah misalkan ke toilet gitu ya atau apa misalnya ya. Kemudian misalkan sholat gitu boleh silakan. Nah itulah yang paling utama, yang paling afdal sholat di awal waktu, apalagi ya ilmunya ilmu yang musyilah yang nggak jelas gitu ya, ilmu tentang misalnya misalnya ya tentang filsafat begitu ya, ilmu-ilmu yang bahkan para ulama itu mencela ya. Tapi kalau ilmu-ilmu yang umum tapi kira-kira bermanfaat maka tidak apa-apa diikuti. Tapi yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan, dilarang. Kamu tidak boleh dulu sholat, jangan dulu. Ya, maka yang seperti itu, kalau memang tidak membahayakan kita, ya walaupun kita pergi misalnya tidak membahayakan kita, tapi kalau membahayakan kita dicap dan dijelekan itunya, nilainya dan sebagainya, maka itu insya Allah dibolehkan untuk menunda sampai selesai ya. Tapi yang terbaik tadi adalah sholat di awal waktu, insya Allah bisa ya. Saya pernah kuliah dan bisa itu dilakukan ya di awal waktu. Allah alam. Demikian. Adrian. Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Tadi dalam pembahasan ketika di kereta tidak memungkinkan jika turun dulu. Jika perjalanan menggunakan angkot masih di dalam kota, bagaimana Ustaz? Misalkan harus berangkat jam 2:30. Belum masuk waktu asar, tetapi sampai tujuan selalu mepet ke maghrib. Kalau begitu kondisinya, apakah diperbolehkan sholat asar jamak takdim di waktu zuhur, atau tetap harus sholat asar di waktunya? Jadi ketika di tengah jalan masuk asar, turun dari angkot, mencari masjid, lalu dan meneruskan perjalanan. Ya, kalau memang memungkinkan mudahnya, misalnya kita turun dulu ya, angkotnya banyak, kemudiannya tidak ada kesulitan lah, kita turun dulu, itu memang yang diutamakan seperti itu ya. Jadi yang utama adalah kita turun dulu, kemudian kita sholat. Kenapa? Kalau kita tidak sholat, nanti mepet ke maghrib, dan ini merupakan bagian dari kemunafikan. Walaupun kita mah ada udzur ya, kalaupun ada udzur-udzurnya karena memang kita berada di dalam angkot. Tapi sekali lagi yang terbaik adalah kita turun, kita sholat terlebih dahulu, kemudian kita naik angkot lagi. Itu yang lebih baik ya. Walaupun nyampainya bisa jadi maghrib begitu, tidak masalah. Itu Masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau misalnya memang betul-betul darurat gitu ya, kita tidak bisa turun karena misalnya pokoknya susah lah kalau misalkan turun, maka wallahu alam yang dilakukan adalah kita sholat setelah kita sampai. Begitu sampai, misalnya begini, begitu turun dari angkot itu ya, kita naik angkot lagi yang lain atau kita naik apa begitu ya, maka sholat dulu sebelum kita naik angkot lagi begitu ya. Jadi nanti jangan sampai di rumah, kalau bisa ketika turun itulah sholat. Tapi kalau misalnya satu kali naik angkot itu dan tidak memungkinkan untuk turun, maka wallahu alam yang baik adalah sholat asar ketika kita sampai ya. Jadi tidak menjama sholat asar ke sholat zuhur ya, ditarik seperti itu ya, dijama takdim. Apalagi kalau keseringan. Tapi kalau sesekali, satu kali, dua kali diperbolehkan karena memang kalau udur gitu ya, karena ada sesuatu yang mepet ya, maka boleh sekali dua kali. Tapi kalau sering tiap hari, seminggu 3 kali terus menjama seperti itu, nah itu tidak tidak dianjurkan ya. Jadi sholatlah di awal waktu yang terbaik ya. Jadi ketika kita bisa turun dulu, itulah yang paling bagus ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa, sholat asarnya ketika kita sampai. Wallahu alam, demikian. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, jika saya mau sholat sunnah taubat setelah sholat asar, apakah diperbolehkan? Karena tidak ada sholat ba'da asar. Jazakumullah khair. Ya, jadi sebagaimana sudah kita bahas ya, bahwasanya ada waktu-waktu yang makruh, waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, ini ada 5. Ada 5. Pertama, ba'da maghrib, ba'da subuh ya. Ba'da subuh. Kemudian ketika matahari naik, terbenam, terbit. Jadi dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Hingga naik sepenggalan ya, seujung tombak. Nah, jadi intinya itu 2 sholat ya, yaitu ba'da subuh, kemudian ketika matahari terbit. Yang kedua adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita. Ya, matahari di atas kepala kita. Maka itu tidak diperbolehkan untuk sholat-sholat sunnah. Yang ketiga adalah ba'da asar. Yang keempat ya. Yang keempat adalah ba'da asar. Jadi ba'da asar. Kemudian yang kelima adalah ketika matahari terbenam. Jadi ketika matahari terbenam. Maka yang semoga Allah muliakan, dari kelima sholat itu ya ada dibagi 2. Jadi bukan 5 sholat, 5 waktu yang terlarang itu ya dibagi 2. Dibagi 2 itu maksudnya adalah dibagi 2 jenis. Yang satu waktu yang betul-betul terlarang. Ya. Jadi waktu-waktu yang mughalladhah, al-awqat al-mughalladhah, waktu-waktu yang betul-betul berat terlarangnya. Apa itu? Yaitu pertama adalah ketika matahari terbit. Yang kedua matahari di atas kepala. Yang ketiga matahari ketika tenggelam. Itu 3 waktu yang mughalladhah. Nah, 3 waktu mughalladhah ini tidak diperbolehkan sholat sunnah kecuali adalah sholat-sholat sunnah yang memang diperbolehkan. Contohnya seperti sholat ba'da tawaf. Setelah sholat tawaf, maka sholat 2 rakaat itu boleh kapanpun. Baik ketika matahari terbenam, matahari tenggelam, atau matahari terbit di atas, diperbolehkan. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat wajib yang luput. Qadha sholat wajib itu diperbolehkan. Ya. Adapun sebagian sholat-sholat yang lainnya ini khilaf di antara para ulama. Contohnya sholat tahiyatul masjid, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang lebih utama adalah wallahu alam, yang saya pilih adalah tidak melaksanakan sholat di waktu-waktu yang terlarang sangat besar itu ya, sangat besar itu larangannya. Ketika
Matahari terbit, matahari tenggelam, matahari di atas kepala ya. Nah, adapun yang dua itu ba'da maghrib ba'da apa tadi? Ba'da subuh dan ba'da asar, maka ini ghair mughallad, yang tidak keras larangannya. Nah, maka ini diperbolehkan. Salah satunya apa? Salat jenazah. Salat jenazah boleh pada asar, salat jenazah pada kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanabilah, pengikut Hanabilah, maka tidak boleh salat kecuali hanya salat yang di waktu yang ghair mughallad tadi, tidak boleh salat kecuali salat yang salat jenazah. Maka yang lainnya tidak diperbolehkan. Termasuk salat tahiyatul masjid menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Akan tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh ketika sholat tahiyatul masjid, seperti Syekh Albani, kemudian pengarang kitab Al-Wajiz ya, fil fiqh sunnah wal kitabil ajiz ya, Syekh Al-Badawi, itu diperbolehkan sholat ba'da asar atau ba'da subuh ketika kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid maka dibolehkan, karena tahiyatul masjid kapanpun diperbolehkan. Ini menurut sebagian pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak sholat ketika ba'da asar ya, kecuali tadi sholat jenazah. Maka termasuk sholat taubat. Sholat taubat bukan termasuk sholat yang ditekankan. Ya, itu maksudnya ditekankan seperti sholat jenazah. Memang sholat taubat ini ada hadisnya sahih, insya Allah Ibnu Majah, kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi intinya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diampuni. Nah, maka kapan itu? Nah, baiknya adalah tidak di waktu-waktu yang terlarang ya. Karena masih banyak waktu yang lain, insya Allah ya. Wallahualam. Demikian mungkin ya. Jadi yang yang terbaik adalah tidak di waktu-waktu yang terlarang itu, baik terlarangnya yang sangat ataupun yang biasa atau yang tidak terlalu keras larangannya. Tapi kalau yang namanya terlarang, janganlah ya sholat di waktu-waktu yang terlarang, kecuali sholat-sholat yang memang diperbolehkan. Nah, jadi inti yang tadi yang tobat yang lebih baik di waktu yang selain sholat-sholat yang terlarang. Demikian ya, wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dan bermanfaat khususnya bagi yang bertanya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Dan alhamdulillah setelah selesai sesi tanya jawab dan insya Allah kita selanjutnya akan masuk kepada sesi kuis. Lalu Ustaz akan memberikan 2 pertanyaan dan kepada ikhwan akhwat yang dapat menjawab pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand untuk menjawab pertanyaan. Tafadhol Ustaz. Baik. Mungkin pertanyaannya yang pertama, coba jelaskan kembali yang dimaksud dengan jamak takdim dan jamak takhir dan bagaimana contohnya. Waliyatafadhal. Silakan. Dipersilakan kepada ikhwan akhwat yang dapat menjawab pertanyaan untuk menggunakan fitur raise hand dan langsung menjawab pertanyaan. Insya Allah akan ada hadiah yang menarik dari tim Kajian Sunnah Bandung. Tafadhal. Akhi Irfan, dapat diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jamak takdim dan jamak takhir dan bagaimana contohnya serta dalil-dalilnya ya. Masya Allah. Enggak. Contohnya aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jamak takdim yaitu seperti contoh sholat duhur dan sholat asar, yaitu sholat asar dipajukan menjadi awal yaitu setelah sholat duhur. Lalu untuk jamak takhir yaitu contohnya sholat duhur dan sholat asar, sholat duhur
dimundurkan menjadi setelah salat asar. Bukan begitu Pak Ustadz? Di waktu asar ya, bukan setelah asar ya. Di waktu Iya, asar. di waktu asar ya. Jadi Afwan. misalnya gini, Kang Irfan. Misal saya sholat, misalnya sekarang jam 4 sore ya, jam 4 sore nih. Saya belum sholat duhur. Kemudian saya satukan sholat duhur dengan sholat asar jam 4 sore itu. Itu namanya jamak takdim atau jamak takhir? Jamak takhir. Jamak takhir. Mana yang dilakukan, sholat duhur dulu, sholat asar dulu? Salat duhur. Iya, sholat duhur. Duhur. Apa dalilnya? Udah selesai insya Allah. Alhamdulillah, paham ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Hebat ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Sahih Ustaz. Sahih Ustaz? Ya? Sahih. Ya, benar. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Tafadhol untuk pertanyaan yang kedua Ustaz. Yang kedua, ya rada susah sedikit, nggak apa-apa ya. Biar mikir ya. Taib. Yang kedua, bagaimana ketentuan tadi sholat jamak ketika hujan turun? Silakan. Tafadhol kepada Ikhwan wa Akhwat yang dapat menjawab pertanyaan. Langsung menggunakan fitur raise hand. Akhi Yusuf, Fadhol Masykuro, diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, izin menjawab Ustaz mengenai jamak dikarenakan hujan. Yang pertama, hujannya besar atau lebat. Kemudian yang kedua, ahlul masjid, yaitu orang-orang yang ada di masjid. Kemudian yang ketiga, bersama imam. Imam di sini yaitu imam rawatib atau imam yang biasa menjadi imam di masjid tersebut. Kemudian yang keempat, jamak yang dilakukan yaitu jamak takdim atau jamak dilakukan yang di awal waktu. Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini begini yang ngaji itu ya, Akhardian, seperti itu ya. Barakallahu fiik, Yusuf, masya Allah. Nah, alhamdulillah sesi kuis telah berakhir dan dipersilahkan kepada Akhi Irfan dan Akhi Yusuf yang menjawab pertanyaan agar langsung dapat menghubungi tim Kajian Sunnah Bandung untuk proses pengambilan hadiah. Dan setelah selesai sesi kuis, maka berakhir pula rangkaian kajian pada malam hari ini. Tafadhol kepada Ustaz Saifur Rahmat Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan kesimpulan dan menutup kajian pada malam hari ini. Tafadhol masykur Ustaz. Saya bisa ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita, memberikan kebaikan yang berlimpah kepada kita atas apa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin kuatkan kita untuk mengamalkan apa yang bisa kita, yang telah kita pahami ya insyaallah. Dan sebagaimana tadi disampaikan ya, kesimpulannya bahwa sholat jamaah ini adalah kelembutan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya. Jadi Islam memberikan kebaikan kepada umatnya untuk memberikan kemudahan bagi umatnya untuk menjamak dua sholat ya, dengan cara dan ketentuan yang tadi sudah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jaga kita, kesehatan kita, keistiqomahan kita, dan kekuatan kita untuk mengamalkan amal-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan diridhoinya, dalam keadaan dimasukkan olehnya ke dalam golongan orang-orang yang kelak masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan ya kepada Ustaz saya Rahmat Hafizahullah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil faidah dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, dan semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dan semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah telah selesai rangkaian kajian pada malam hari ini, dan kajian Sunnah Bandung menyelenggarakan kajian rutin 3 kali dalam sepekan. Insya Allah pada esok hari akan ada kajian tahsin dan tafsir Al-Quran for Ummahat. Tafadol dapat di-share screen kan. Insya Allah rutin setiap Sabtu malam bersama pemateri Ustazah Silma Khadijah hafizahullah ta'ala, dan waktunya ba'da Isya sampai dengan selesai. Insya Allah link akan dibagikan hanya kepada peserta yang terdaftar, dan untuk pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp 0838 2074 2929. Dan untuk hari Ahad, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Salasatul Usul, pertemuan ke-14, tentang iman, hakikat, dan rukunnya bersama Ustadz kita semua, Ustadz Rian Abu Rabbani, hafizahullah ta'ala, dan waktunya Ahad sore, ba'da asar sampai dengan selesai. Kajian Sunnah Bandung membuka donasi kegiatan kajian rutin. Cukup dengan Rp25.000, Ikhwan wa Akhwat Fillah sudah dapat menjadi donatur tetap, serta turut mengambil bagian dalam tersebarnya dakwah Islam kepada para jamaah. Total kebutuhan per bulan di angka Rp2.900.000, dan donasi dapat disalurkan melalui Bank BCA Syariah dengan kode bank 536, dan nomor rekening 0350054110 atas nama Septriana Ghafiqi Nizam. Diharapkan bagi ikhwan akhwat yang telah melakukan donasi untuk melakukan konfirmasi dengan format konfirmasi donasi rutin, pagar nama, pagar nominal, dikirim ke 083820742929. Alhamdulillah, jazakumullah khairan bagi ikhwan wa akhwat yang telah hadir dalam kajian daring pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan semangat untuk menuntut ilmu. Sampai jumpa di kajian berikutnya, dan kami tim kajian Sunnah Bandung yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan berasal dari kami dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majelis pada malam hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.